Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak akan melanjutkan praktikum KPK 4. Kali ini akan Bapak praktekkan tentang prosedur site marking atau ketepatan tentang penandaan lokasi pembedahan. Dalam WHO itu ada 5 bagian. Yang pertama adalah check-in, kemudian sign-in, kemudian time-out, kemudian sign-out, dan check-out yang terakhir. Yang pertama adalah check-in, itu adalah proses memasukkan pasien ke nurse atau ke ruang OK melalui nurse station. Kemudian adalah sign-in, itu memasukkan ke ruangan operasi dan sebelum dilakukan tindakan anestesi. Kemudian ke tahap time-out, proses di mana sebelum melakukan tindakan insisi. Kemudian yang berikutnya adalah sign-out, proses di mana sebelum menutup luka operasi. Yang terakhir adalah check-out, di mana pasien setelah masa recovery itu akan diberikan ke perawat yang ada di ruang rawat inap. Baik, sekarang kita akan simulasikan bagaimana kelima proses kegiatan tersebut diawali dengan proses check-in. Namun sebelumnya, saya akan jelaskan kembali bahwa tetap ada tahapan dalam proses prosedur tindakan, persiapan, kemudian orientasi, kemudian akan tahap kerja, sampai tahap terminasi. Untuk tahap persiapan alat, itu sebenarnya terbagi di beberapa sesi berdasarkan sesi yang saya sebutkan di awal tadi. Sekarang saya siapkan dulu adalah proses persiapan, ada pencatatan di sini, kita harus siap semua pencatatan, kemudian ada hal-hal yang perlu kita tanyakan, kita siapkan pena dan lain-lain. Dan berikutnya adalah standar prosedur penandaan site marking. Kita simulasikan mulai dari check-in. Sekarang kita anggap di sini adalah nurse station. Tempat saya berdiri adalah nurse station di ruang OK, di mana nanti ada perawat dari ruang rawat inap itu akan mengirimkan pasien yang akan melaksanakan tindakan pembedahan. Tentu saja nanti ada pasien bayi yang akan melaksanakan tindakan pembedahan karena dia mengalami didiagnosa atresia ani. Sekarang saya bisa lihat disposisinya. Kita anggap di sebelah sini adalah sisi luar dari nurse station. Datang seorang perawat dengan membawa pasien bayi dengan diagnosa atresia ani dan akan melaksanakan tindakan operasi. Inilah proses check-in namanya. Masalah check-in ini adik-adik fokusnya ke saya karena saya akan mempraktekkan proses tahapan tersebut. Perawat yang ada di nurse station yang pertama adalah wajib menanyakan tentang identifikasi pasien. Seperti halnya dengan memastikan pelaksanaan prosedur yang lainnya, tetap di sini juga menanyakan, dicek dulu sebelum dia masuk ke ruang OK, dicek apakah benar, saya ganti posisi dulu ya, pasien ini sesuai dengan statusnya, namanya siapa, minimal ada 2 identitas, nama, kemudian adalah umur. Kita cek benar dengan bayi, karena ini bayi, benar dengan bayinya nyonya A, umur baru misalnya berapa hari, misalnya 3 hari, kita pastikan ini kelamin laki-laki, kemudian ada informasi tambahan lainnya. Yang penting kita mengidentifikasi pasien sesuai dengan rekam medis. Yang kemudian kita pastikan keadaan pasiennya, apakah dia kompos mentis atau kesadarannya penuh atau apa ya, kita pastikan. Ternyata misalnya kita cek dia sadar, pasiennya sadar. Ya. Kemudian kita pastikan juga dengan keluarga dan perawat yang mengantar tadi. Mohon maaf, misalnya ada perawat Pak Sukron. Pak Sukron ini sudah ditantangani informed consent-nya di ruangan. Apakah keluarga pasien sudah diberitahu tindakan yang akan dilaksanakan, yaitu operasi atresia ani ini? Apakah keluarga sudah menyetujui? Kita cek bahwa ada informed consent-nya. Kemudian yang berikutnya kita tanyakan lagi, apakah ada hasil-hasil pemeriksaan penunjang, misalnya ada cek darah, kemudian pemeriksaan laboratorium dan lain-lain. Kemudian statusnya kita pastikan bahwa ada juga statusnya. Kemudian tanyakan juga apakah persediaan darah juga tersedia. Ya, kalau semuanya kita pastikan ada, baru antara perawat yang memberikan pasien dengan perawat kita yang menerima di ruang OK membubuhkan tanda tangan bahwa sudah dilaksanakan check-in, serah terima. Ya, kita pastikan, baru kita antarkan pasien ini ke ruang OK. Selesai, kita anggap di ruang check-in tahap pertama. Kita anggap kita masukkan pasiennya ke ruang OK. Oke.
Ya. Berarti kan di sini kita akan memasuki tahap yang namanya yang kedua, yaitu adalah sign in. Sebelum dilaksanakan tindakan anestesi, wajib bagi kita yang ada di sini kembali kita melakukan identifikasi pasien. Apakah benar pasien yang akan dioperasi ini adalah pasien yang sesuai dengan status pasien dan sama dengan yang terjadwal. Kita cek lagi dalam identifikasinya. Kemudian kita melakukan mengecek apakah pasien ini ada alergi terhadap obat-obatan. Kemudian kita cek lagi yang lain-lain, misalnya adakah resiko pendarahan pasien ini berdasarkan data-data dari pemeriksaan penunjang. Kemudian kita lakukan juga apakah darah sudah disiapkan untuk misalnya nanti sewaktu-waktu ada kekurangan darah. Jadi penting bagi kita mengecek apakah ada alergi, kemudian apakah sudah disiapkan obat-obatan dan lain-lain. Setelah itu baru kita laksanakan anestesi. Dilaksanakan oleh dokter anestesi. Kemudian setelah lakukan anestesi, kita akan masuk ke tahap yang berikutnya, yaitu tahap time out. Ya, time out ini tahap di mana kita akan memulai proses insisi. Namun sebelum itu kita pastikan beberapa hal. Yang pertama, kita akan di ruang operasi ini akan berada semua petugas yang akan melaksanakan tindakan operasi. Dokter bedahnya, kemudian dokter anestesi, kemudian perawat instrumen, perawat asisten, dan lain-lain. Maka wajib di tahap ini semua tim memperkenalkan diri atau wajib ada pada posisinya masing-masing. Ada dokternya sudah ada, dokter yang bedahnya ada, siap, dokter anestesinya sudah siap, perawat instrumennya sudah siap, asistennya sudah siap, dan lain-lain sudah lengkap. Di sini tetap kita melaksanakan time out. Kita memastikan bahwa semuanya sudah tersedia. Pastikan lagi identifikasi. Apakah benar di sini pasiennya? Dan yang paling penting adalah selain identifikasi identitas, penandaan di mana letak posisi akan melaksanakan tindakan operasi. Jadi disaksikan oleh semua tim memastikan bahwa tindakan operasi dilaksanakan di mana. Misalnya pasien atresia ani, artinya kita akan melaksanakan operasi di area anusnya. Pastikan bahwa sudah ada penandaan, misalnya di sana ya, penandaan, kita cek pasiennya ya dengan kita menggunakan alat APD lengkap sesuai dengan prosedur standar operasi ya. Kita pastikan dokter bedahnya bahwa sudah ditandai lokasi pembedahan. Kemudian kita lakukan juga cek lagi apakah seperti misalnya antibiotik ya, profilaksis sudah dimasukkan, pastikan 60 menit yang lalu sudah dimasukkan. Kemudian apakah pemeriksaan penunjangnya sudah tersedia, misalnya statusnya ada hasil USG-nya, hasil lab-nya, misalnya darahnya. Penting bagi kita untuk mengetahui apakah ada risiko pendarahan atau tidak. Kemudian memastikan bahwa kemungkinan kondisi-kondisi kritis apakah ada. Dan satu lagi saya lupa tadi, di bagian anestesi juga pastikan bahwa pasien tidak ada risiko aspirasi gitu ya. Tidak ada risiko untuk terhentak atau cairan dalam pelaksanaan anestesi. Selesai dipastikan semuanya oke, semua petugas tim yang bertindak membubuhkan tanda tangan bahwa pasien ini sudah siap untuk melaksanakan insisi. Kita paraf di sini, semua tim dokter, tim perawat, anestesi dan lain-lain. Ya, udah selesai tanda tangan. Kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu sign out. Nah, tadi setelah kita sepakat membubuhkan tanda tangan pada tahap time out, itu artinya sudah mulai untuk melaksanakan tindakan operasi. Bekerjalah dokter bedahnya melaksanakan operasi, perawat dengan perawat instrumennya, asisten, perawat dokter anestesi memperhatikan keadaan pasien, memperhatikan kesadaran pasien, bekerjalah. Kemudian selesai operasi, kita masuk ke tahap yang namanya sign out, yaitu adalah masa di mana sebelum menutup luka. Apa yang harus diperhatikan oleh semua tim operasi? Kita memastikan secara bersamaan, mengkonfirmasi tindakan apa yang sudah dilaksanakan. Jadi ada bagian salah satu petugas yang ditugaskan untuk menjelaskan, oke, laksanakan tindakan pembuatan lubang anus pada pasien A dengan tindakan A dengan lama waktu misalnya 45 menit dengan melibatkan misalnya tim dokter siapa, anestesi siapa, berapa perawat, instrumen, apa saja yang di instrumen yang digunakan. Nah, bagian ini penting mengapa?
Karena kita ingin memastikan bahwa jumlah instrumen yang digunakan dalam proses operasi cukup. Karena ada kejadian bahwa ketika sudah menutup luka ternyata jumlah instrumen kurang. Itu bukan hanya di film-film, ternyata memang ada kejadian, ada salah satu instrumen yang tertinggal di dalam tubuh pasien, misalnya kasa, benang, kemudian nal, ya, dan lain-lain. Ya kan? Maka perlu ada mereview, ada perawat instrumen yang bertugas mereview. Tidak apa saja, berapa lama dokter yang bertugas, instrumennya sudah lengkap sesuai dengan yang disiapkan dan sesuai pemakaian, seperti itu. Kemudian setelah semuanya dipastikan selesai, beres, perawat, dokter yang menangani, dokter bedah silakan menutup luka pasien, merapikan pasien, kemudian selesai, dibubuhkan tanda tangan semuanya. Selesai, bawa lakukan tindakan penutupan luka operasi. Nah, selesai. Juga di sini akan laksanakan yang namanya check out. Ya, check out ini perlu bagi kita untuk menginformasikan beberapa hal. Ya, jadi gini. Setelah selesai operasi, pasien diletakkan di ruang recovery. Tidak? Anggap di ruang recovery, ya. Kemudian kita telepon, misalnya kalau memang ini sudah bisa dijemput, kita telepon perawat di ruang rawat inap untuk bisa menjemput pasien melaksanakan tindakan operasi. Kita anggap posisinya sudah datang, ini perawatnya dari ruang rawat inap, kita akan melaksanakan operan lagi yang check out. Jadi memberikan pasien yang melaksanakan tindakan operasi tadi, kita serahkan kembali ke perawat yang di ruang rawat. Apa yang dipastikan di sini? Banyak sekali. Pertama, kita informasikan instruksi dokter setelah pasca operasi. Misalnya perlu berapa cairan yang sudah masuk dan berapa cairan yang akan masuk kemudian. Kemudian obat apa saja yang harus diberikan setelah operasi. Tindakan ambulasi seperti apa yang harus dilakukan pada pasien post-op. Kemudian kita disuruh untuk memonitor darah, TTP, cairan dan lain-lain. Kemudian pastikan juga berapa lama reaksi tentang address score-nya, yaitu kesadaran pasca pemulihan dan tindakan anestesi. Dikasih tahu misalnya ada dokter bedahnya, ada dokter anestesinya 60 menit, beritahukan. Kemudian apa saja yang tidak boleh dilakukan pasien selama di ruang rawat inap dan lain-lain, termasuk instruksi dokter masalah medication dan lain-lain. Dan jangan lupa juga memberikan semua yang diberikan pada saat masuk, diberikan juga pada saat kembali. Status pasien, informan concern, kemudian hasil yang pemeriksaan lain-lainnya diberikan bersamaan dengan pemberian pasien kepada perawat yang menerima. Sampai di sini cukup, terakhir sampai 5 langkah, mulai dari check in tadi, kemudian sign in, time out, sign out sampai dengan check out. Nah, setelah kita melaksanakan operan tadi, kita masuk ke tahap terminasi. Kita anggap ini sudah diberikan, dibawa oleh perawat yang bertugas tadi. Tahap terminasi yang terakhir adalah wajib bagi kita mengakhiri serah terima, kita cuci tangan terlebih dahulu. Kalau tidak ada, cukup pakai hand sanitizer. Tetap terapkan dengan prinsip langkah-langkah dalam cuci tangan, ya. Kemudian kita lakukan dokumentasi. Melaksanakan tindakan operasi, siapa namanya, berapa lama dokter yang melaksanakan operasi, kemudian telah dijemput jam berapa, oleh perawat siapa, semuanya dokumentasikan, diberikan penunjangnya. Setelah semuanya selesai, kita akhirnya dengan ucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai proses yang namanya site marking, yaitu memastikan proses pembedahan sesuai tempat lokasi dan sesuai prosedur berdasarkan WHO, yang terdiri dari 5 langkah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.